Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita ingin capai nanti diameter daun lah ya, diameter daun dengan kita coba pakai konsentrasi hormon. Namun sebelum masuk konsentrasi hormonnya kita coba pakai pupuk yang jelas N nya agak lebih tinggi dari P dan K. Nah, baru kita bantu dengan hormon nanti. Ini kan baru umur kurang lebih 21 hari sampai 1 bulan lah, lupa saya umurnya. Ini kalau belum lihat ke ke tanggal penanamannya. Ini nanti kita pacu. Saya ingin dia punya daun lebar untuk menangkap memproses fotosintesis, sehingga dengan daun lebar dia akan mempercepat pertumbuhannya. Nah, kalau kita kan biasa-biasa aja nih, sering udah tumbuh dan segala macam, kita coba siapa tahu ini nanti bisa bermanfaat untuk memberikan kontribusi. Ada sih, sudah di pikiran saya ada 2 macam percobaan, yang mana yang paling cepat nanti untuk kita uji, kita lihat nanti perkembangannya. Nah, yang jelas saya pengen batangnya besar, daunnya lebar. Nah, itu kan satu figur yang sangat kita sukai. Semok montok kan begitu. Semok dan montok. Nah, jadi kalau dia badan besar berarti dia nutrisinya banyak tersimpan karena hasil daripada proses daun yang lebar menangkap sinar matahari, memproses, tersimpan asimilat di badannya, kekuatannya juga lebih oke gitu kan. Itu yang kita kejar. Jadi kenapa kita bibit lagi, mungkin ada sekitar 3000 nanti kita bibit lagi. Nah, kita ingin menguji di umur 10 bulan penampakannya seperti apa, kan begitu. Dengan bonggol yang besar, daun yang besar, terpenuhi atas kan. Nah, bawah kita rombak. Nah, kita bermain lagi untuk 4 bulan sampai 5 bulan ke depannya di umur 10 bulan untuk masalah pembuahannya, kan begitu. Jadi intinya sebenarnya sih gampang saja, siklusnya itu muter-muter gitu saja. Siklusnya muter-muter gitu. Kalau kita ingin merubah ke vegetatifnya bagaimana, kita ingin merubah ke generatifnya bagaimana dengan mengikuti kondisi iklim kita, tapi kan iklim itu juga bisa kita siasati, kan begitu ceritanya. Komposisi pupuk, perubahan NPK yang besar-besar dulu ya. NPK ada namanya makro primer, ada makro sekunder, ada mikro. Nah, kan itu yang kita permainkan, kita atur. Nah, kebetulan kita ini kan untuk budidaya kurma kita ini kan belum ada yang riset nih. Nah, kalau kita seandainya bersatu, kita adakan satu riset, kita adakan satu panduan. Nah, saya berkeyakinan kita punya guidance, punya SOP, standar operasionalnya, juga IK, instruksi kerjanya seperti apa. Itu lebih mempermudah, mungkin bisa memotong 5 sampai 10 tahun ke depan tata cara di iklim AF, iklim AM, iklim AW, kan begitu. Mudah lah jadinya. Nah, semua itu tergantung dari kita semua sih. Kalau kita mau bersatu, yang kira-kira memberikan kontribusi nyata saja lah, nyatanya seperti ini. Artinya secara keilmuan, secara kalau saya sebut itu manajemen, itu memang bisa mempercepat, memotong waktu. Dan kita orang Indonesia itu pintar-pintar kok, yakin saya. Orang riset juga pintar-pintar. Jadi nggak sembarangan orang Indonesia itu. Manajemen kebunnya pun orang Indonesia diakui itu pintar-pintar semua. Jadi kalau kita bicara teknis budidaya, kemudian ke depannya seperti apa, saya yakin orang Indonesia itu mampu. Karena saya kan sudah beberapa orang, dari orang Sumatera, Sulawesi, Jawa, Kalimantan, semua adalah orang-orang pintar, pekerja keras. Dan kita malah jadi buruh, diburuhi sama Malaysia, sama encik-encik itu. Itu problem di kita. Karena kita kan dibayar untuk
dalam suatu manajemen yang ketat kan begitu. Nah, kita terpacu dalam situasional budaya yang sifatnya berlomba untuk memberikan terbaik, padahal kalau kita pandang secara eh, kebangsaannya, bahwa kita sudah dibodohi, tahu kita dibodohi, cuma kita terikat pada gaji dan kewajiban untuk memberikan terbaik. Kayak itu kawan-kawan. Jadi kan Indonesia tuh harus ada semacam orang yang mampu membuat susunan ini, walaupun kita terpisah, ada yang Kalimantan, ada yang Sulawesi, ada yang di NTB mungkin ya, tapi ya jangan juga yang nggak tahu juntrungannya, nanti ribut saja kerjaannya, supaya kita bisa ngejar gitu. Nah, tertata dengan bagus, jadi jangan ngawur. Nah itu kita mau motong waktu tuh susah kalau ngawur, balik lagi. Nah sekarang kan coba kita jujur dengan diri sendiri, rata-rata orang yang budidaya kurma ini kan variannya jelas betul kan, jelas dia bukan berasal rata-rata dari orang kebun. Itu saya pahami satu. Kalaupun dia mencoba-coba hanya membuka di Mister Google ataupun membaca-baca literatur. Kalau bicara SOP, saya banyak punya SOP tentang sawit ya. Saya orang Salim grup, lalu displit oleh Minamas. Saya pindah lagi ke Matahari Kahuripan Indonesia, namanya punya gudang garam. Saya pindah lagi ke kebun namanya Citra Putra Kebun Asri. Saya pindah lagi ke kebun namanya Kebun Amanah 5 PT. Saya pindah lagi ke namanya kebun Trimitra Jambi itu. Nah, kurang apa SOP-nya? Sama, pada mikumnya sama. Dan kalau ada yang bicara tentang kurma, SOP-nya buka saja sama. Diambil juga sama, itu intisarinya sama, tidak ada bedanya. Jadi sebenarnya kalau kita baca, apa juga sih yang dipermasalahkan, kan tidak ada. Itu loh kawan-kawan ya. Jadi saya ingin kawan-kawan itu berpikirnya maju. Kalau memang ada harus leadernya, leaderkan. Jangan meliderkan diri tapi sebenarnya nggak paham gitu loh maksudnya. Itu ya kawan-kawan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.